Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif dengan judul Pencabulan itu sebuah gunung es. Pemikiran-pemikiran ini sendiri terhimpun di dalam resonansi yang ditulisnya dalam harian Republika. Peristiwa Mahabiadab ini sedang marak terjadi secara beruntun, dengan titik-titik hitam tersebar di kota Bandung, Tasikmalaya, Cilacap, dan teranyar di Depok. Ada pula perbuatan oknum polisi yang merenggut keperawanan seorang gadis dengan janji membantu sang ayah yang sedang terjerat hukum. Ibarat gunung es, besar kemungkinan kebiadaban ini telah berlangsung lama di berbagai daerah, namun belum ketahuan saja. Ada pula pencabulan yang terjadi sporadis dalam bentuk lain, seperti kasus yang masih hangat terjadi di Padang dan Tamparungo, Kecamatan Sumur Kudus, Sumatera Barat. Di kota Padang, pencabulan dilakukan kepada dua bocah perempuan usia 5 dan 7 tahun. Bukan oleh orang lain, melainkan oleh kakek, kakak, bahkan tetangga ikut dalam pesta kemesuman ini. Setan hitam seperti apa yang telah membunuh rasa kasihan manusia gelap mata itu? Di Tamparungo, kasusnya tak kurang tragisnya. Seorang ayah tiri memperkosa anak tirinya yang duduk di kelas 1 sekolah dasar dengan ancaman dibunuh jika ibunya diberitahu. Ayah tiri ini selalu siap mengancam dengan pisau agar si anak tak berkutik. Dan tindakan ini telah berlangsung sejak 2020. Bahkan menurut pihak kepolisian Sijunjung, ayah tiri Jahanam ini pernah memelintir tangan gadis malang ini hingga menjerit kesakitan. Pelaku baru ditangkap pada Selasa 7 Desember 2021 di rumahnya. Sebagai seorang yang juga berasal dari kecamatan itu, tentu Buya sungguh marah dan memprotes kejadian yang menimpa perempuan ingusan bernasib malang ini. Apa artinya ini? Pengawasan aparat, orang tua, dan masyarakat terhadap perbuatan mesum itu terasa lemah dan kurang peduli. Di Bandung, pencabulan dilakukan si hidung belang bertopeng kiai atas 12 santriwati, dan sebagian sudah hamil. Di Tasikmalaya, si hidung belang lain dalam topeng guru pesantren terhadap 9 santriwati. Dikutip dari pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum, tentang kebiadaban yang mencoreng di wilayahnya pada 10 Desember 2021. Kami menghendaki pelaku dapat ditindak tegas oleh para aparat penegak hukum agar dijerat hukuman yang berlaku. Kepada petugas kepolisian, jangan ragu dan terus usut tuntas. Kami komunitas pondok pesantren akan ikut mengawal dan mendukung para penegak hukum. Saya merasa prihatin sebagai komunitas pondok pesantren atas kejadian semacam ini. Di Cilacap, pelakunya seorang guru agama terhadap 15 siswi sekolah dasar, yang tak lain anak asuhannya sendiri. Iming-imingnya diberi nilai agama yang bagus. Dalam ungkapan Melayu kuno, ini namanya pagar makan tanaman. Jika di atas Buya menyebut setan hitam,
di Cilacap tampaknya yang bermain setan merah melalui guru agama. Jika agama dijadikan mainan semacam ini, lama-lama agama bisa jadi musuh manusia. Terbaru di Depok, guru ngaji berumur 55 tahun mencabuli 10 muridnya yang berusia antara 10 sampai 15 tahun. Modusnya, menurut keterangan polisi, tersangka membujuk atau mengancam korbannya agar mau melayani nafsunya. Lalu para korban diberi Rp10.000. Korban diancam agar perbuatan bejatnya tak dilaporkan kepada orang tuanya. Lalu bagaimana hukumannya? Menurut keterangan polisi, hukumannya paling sedikit 5 tahun, paling tinggi 15 tahun dengan denda paling banyak 15 miliar. Pesan Buya sendiri, kejadian seperti ini jangan hanya diserahkan kepada tanggung jawab polisi, tetapi yayasan, masyarakat, dan orang tua santriwati harus disadarkan tentang kelakuan si hidung belang ini yang berkeliaran di pesantren, sekolah, dan tempat mengaji. Bagi Buya, kejadian ini sudah pada tingkat SOS. Dengan peristiwa itu, pesantren atau majelis taklim menjadi tidak aman lagi oleh ulah guru dan kiai gadungan yang bibirnya umat kamit melafazkan tasbih. Manusia tipe ini harus ditebas pada kuncupnya. Tindakannya tipuan atas nama Tuhan. Alangkah kejinya, alangkah nistanya. Dunia ini ternyata syarat kejadian yang menegakkan bulu roma kita. Di negara lain, tragedi yang mirip juga tidak kurang. Pertanyaannya adalah, jika binatang saja tidak akan memperkosa anak-anaknya yang kecil, mengapa manusia yang dianugerahi akal dan budi luhur bisa mengalahkan binatang dalam pesta kemesuman ini? Ratusan tahun lalu, Al-Quran mengingatkan manusia atas kemungkinan ini. Dan sungguh, kami telah sediakan untuk neraka jahanam beberapa banyak dari jenis jin dan manusia. Mereka punya hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk mengerti. Mereka punya mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat. Mereka punya telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Merekalah orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 179. Seramnya lagi, di Indonesia perbuatan kumuh itu dilakukan guru agama, guru ngaji, dan bahkan kiai. Namun, masyarakat jangan sampai tiarap. Enyahkan manusia tipe ini dari muka bumi. Mereka-mereka seperti ini mengotori alam kemanusiaan atas nama Tuhan. Hukuman dunia untuk mereka harus diperberat. Sebagai puncak gunung es, kita mungkin masih akan dikejutkan lagi oleh kejadian yang mirip dalam tempo dekat ini. Sungguh kelam, sungguh tragis penderitaan gadis cilik. Nantikan kelanjutannya pada video resonansi Buya Syafi'i Ma'arif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.